Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam rangka yaitu kajian kita. Semoga dengan kedatangan kita menjadi salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalat ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dilahirkan pada saat-saat bangsa Arab jahiliyah mempunyai akhlak yang begitu bobroknya, akhlak yang begitu bejatnya, yang mana mereka sudah melampaui batas dengan moral akhlak. Mereka membunuh anak perempuan mereka karena mereka anggap bahwa perempuan itu adalah orang yang lemah. Maka pada saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi di akhir zaman melalui pasangan suami istri, yaitu Abdullah dan Aminah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabi melalui Abdullah dan Aminah, yaitu mengandunglah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Sementara itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka oleh sebab itu, Bapak-bapak rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita, maka hal yang pertama kita contoh adalah bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW dan meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW adalah merupakan bukti sikap dan cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, berapa banyak di antara kita umat Nabi Muhammad SAW
yang jauh dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka mestilah kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Kita baca sejarah, kita baca hadis-hadis beliau, bagaimana beliau mencontohkan akhlak terhadap kita. Salah satu contoh sederhana makan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita makan adalah yang pertama, akhlak yang pertama, kita memakai tangan kanan untuk makan. Kemudian kita dianjurkan mengambil yang lebih dekat dengan kita makan. Kemudian kita Nabi SAW anjurkan untuk senantiasa berkata lembut, berkata baik, berkata sopan. Itu adalah merupakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, itu bisa kita contoh, bisa kita ikuti. Bagaimana harusnya kita berakhlak, bagaimana harusnya kita mencontoh